Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa Universitas Pamulang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan program pengenalan Propesa. Saya Muhammad Bagus Satria Junianto dari Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang akan menemani Sobat Mahasiswa dalam mengenal tracer study atau survei alumni di beberapa perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Utara berkembang sejak akhir tahun 1970-an. Di Indonesia sendiri, tracer study ini baru dimulai sekitar awal tahun 2000-an bersama dengan diberlakukannya persyaratan akreditasi nasional program studi oleh BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus penting tracer study ini adalah ingin mengukur kualitas luaran pembelajaran atau learning outcome atau kompetensi lulusan dengan mendata kepuasan terhadap pekerjaan dan hubungan antar bidang ilmu yang dipelajari dan jenis pekerjaan yang diperoleh atau yang ditekuni oleh para alumni. Tracer study mendasarkan pada pemikiran bahwa kualitas institusi pendidikan dan efektivitas pembelajaran dapat diketahui dari prestasi yang dicapai alumni beberapa tahun setelah mereka meninggalkan bangku perkuliahan. Kepuasan terhadap pekerjaan, penghasilan, capaian, pekerjaan atau karir, bahkan kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, kepedulian terhadap masalah politik, dan kemampuan menerima orang lain merupakan hal-hal yang dapat ditambahkan di sini. Ada 3 pertanyaan mendasar terkait pengukuran kompetensi alumni ini. Yang pertama, seberapa puaskah alumni dengan pendidikan yang diterima dari perguruan tinggi asal? Yang kedua, seberapa puaskah alumni terhadap pekerjaan mereka? Dan yang ketiga, seberapa jauhkah kontribusi alumni terhadap kemajuan alma mater, masyarakat, dan negaranya? Tujuan utama diselenggarakannya tracer study adalah untuk mengumpulkan informasi dari alumni tentang kekuatan dan kelemahan program studi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran untuk menyiapkan alumni dalam karir profesional dan studi lanjut. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan masukan dari alumni tentang hal-hal yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran demi perbaikan proses pengajaran pada saat atau masa yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengamati secara seksama status profesional alumni. Di samping itu, tracer study juga diperlukan untuk yang pertama mendapatkan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan mengenai proses pembelajaran. Yang kedua, mengukur kepuasan alumni dan pengguna lulusan tentang suatu program pendidikan di dalam program studi di Universitas Pamulang. Dan yang ketiga, kesesuaian antara kurikulum dan keinginan pasar kerja yang akan terlihat bila mana diketahui aktivitas alumni dalam pekerjaan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya tracer study di Universitas Pamulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kompetensi lulusan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Yang kedua, mengetahui relevansi kurikulum program studi dengan keinginan pasar kerja. Dan yang ketiga, mengetahui kesesuaian antara kompetensi lulusan dan jenis pekerjaan atau profesi dari alumni. Keempat, mengetahui keinginan pasar kerja atau job market signal dan relevansinya dengan kompetensi yang dirancang oleh program studi. Nah, setelah mendapat penjelasan di atas tentang tracer study, Sobat Mahasiswa ternyata masih memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang besar, walaupun nanti sudah lulus kuliah ya. Sekarang kita kenalan yuk dengan sistem yang digunakan untuk mencatat semua data alumni yang ada di Universitas Pamulang. Nama sistem tersebut adalah Arumdalu
atau layanan terpadu data alumni Universitas Pamulang. Pada sistem ini, semua data Sobat Unpam ketika sudah menjadi alumni akan dicatat dan diolah. Data yang dicatat dan diolah ini antara lain tentang status pekerjaan saat kalian sudah lulus, waktu tunggu lulusan, besaran penghasilan, kesesuaian dengan perkuliahan, dan lain sebagainya. Selain itu, atasan langsung kalian pada saat kalian didata juga akan diberikan beberapa pertanyaan. Antara lain sikap alumni, kemampuan berbahasa, skill alumni, dan lain sebagainya. Nah, pencatatan dan pengolahan data alumni itu, ya, selain ini kalian juga bisa berkomunikasi nih di dalam Arumdalu tersebut dengan beberapa alumni Unpam yang ada, serta mendapat berita atau informasi terkait kampus, ya. Contoh berita atau informasi yang bisa Sobat Unpam dapatkan di Arumdalu ini antara lain tentang lowongan pekerjaan, informasi kegiatan alumni, informasi kampus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk dapat mengakses Arumdalu ini, Sobat Unpam dapat mengakses di halaman alumni.unpam.ac.id. Tentunya setelah Sobat Unpam lulus baru bisa melakukan login ya. Tapi jika hanya untuk melihat-lihat menu statistik, berita, dan lainnya bisa dilakukan dari sekarang. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas ya tentang Treasure Study Universitas Pamulang dan juga penggunaan Arumdalu. Jadi, walaupun nanti Sobat Unpam sudah lulus dan menjadi alumni, sekali lagi masih memiliki tanggung jawab dan dibutuhkan kontribusinya untuk meningkatkan kualitas dari Universitas Pamulang. Jadi, jangan sampai lupa ya Sobat. Oke Sobat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang kali ini dijelaskan dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam semua dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi dan jangan pernah lelah untuk terus mencari informasi dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.